saya ikut move in meditasi itu 2 kali ya. Mm-mm. Yang tahun 2024 sama yang terakhir kemarin, Coach. Kalau di saya sih malah kayak apa ya, makin praktek. Terus yang kedua kali itu lebih dalam ini, membersihkan sampah emosi, Mm-mm. luka batin dan ininya. Terus sejak jadi kayak nggak ke-trigger pun jadi ke-trigger gitu, Coach, yang udah lupa sama sekali, terutama yang Mm-mm. masih kecil ya. Ya. Semasa kecil itu nggak tahu tiba-tiba nanti random keinget, terus kayak yang ini aja, kayak terakhir tuh saya kemarin praktek itu sampai yang ada satu masa saya lupa itu sampai yang saya ngelihat umur saya 2 tahun. Ternyata selama ini apa ya, saya gali kembali ya kenapa tuh saya setiap ketemu bos perempuan gitu selalu mengalami hal yang sama gitu. Jadi saya merasa kalau saya jadi bawahan tuh selalu merasa di apa ya, pilih kasih gitu. Nah, belakangan setelah saya tahu pelajari, saya ulang ternyata saya punya luka batin terhadap ibu saya. Jadi saya dulu masa kecil usia 2 tahun itu saya merasa apa ya, tidak diperlakukan adil gitu karena saya punya adik lagi gitu. Jadi saya terabaikan gitu, Coach. Nah, setelah itu awalnya yang meditasi, movement meditasi yang 2024 ya. Nah, setelah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dipindahkan bagian lain, nggak ketemu sama bos perempuan lagi dan mantan bos saya itu jadi baik gitu, Coach. Jadi nggak pernah lagi ngalamin hal yang berulang-ulang di tempat pekerjaan yang berbeda. Saya sempat pindah-pindah kerja dan ketemu hal yang sama gitu. Awalnya saya nggak ngerti kan kenapa saya benci sama bos perempuan gitu. Belakangan setelah tahu ikut apa ya, movement meditasi, yang saya alami itu ternyata luka batin saya sendiri gitu. Jadi menarik orang-orang yang situasinya beda nih. Jadi tempat saya berbeda bekerja selalu ketemu bos perempuan dan perilakunya sama ke saya gitu. Aku tanggepin ya. Kalau terkait itu berarti hal yang baik atau hal yang bagus. Karena semakin dalam, artinya semakin kita lebih rileks secara fisik, maka trigger itu akan muncul lebih dalam. Yang tadinya mungkin tadi dipikirnya nggak muncul atau kita ngiranya nggak ada, akhirnya bisa muncul karena kita semakin rileks secara fisik, pikiran, dan juga perasaan. Nah, muncul ini bukan suatu kesalahan atau hal yang buruk, tapi hal yang baik. Tandanya adalah trigger itu untuk diselesaikan. Ketika tadi udah mungkin tahu cara menyelesaikannya, atau tahu kenapa ada akibat, ya misalnya ketemu bos tadi itu kan akibat. Oh ternyata dari sebab ini. Nah itu biasanya sudah sangat bagus ketika sudah menyadari semua penyakit, semua permasalahan hidup itu 80%-an bisa selesai setelah kita sadar. Jadi dengan sadar saja, cuma sadar, oh ternyata karena ini, itu udah selesai. Tinggal sisanya adalah langkah secara praktis, secara nyata, untuk kita selesaikan sisa-sisa emosinya tadi. Ya misalnya tadi inner child, berarti hubungannya sama biasanya kalau secara ibu ya ada kebutuhan ingin divalidasi, ingin diberikan kasih sayang. Nah, kalau kemarin kamu ikut yang webinar move apa inner child ya, webinar inner child itu aku udah kasih banyak teknik di situ. Tapi kalau belum, mungkin kamu bisa ke YouTube, itu kamu bisa subscribe aja, subscriber yang paling basic. Itu aku udah cantumin di situ. Kalau kamu pengen nonton atau pengen mempelajarinya lagi. Kemarin saya ikut, Coach. Nah, udah Itu ikut, bagus. ya waktu prakteknya kemarin itu ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, Iya, ketemu lagi. Iya, ketemu lagi yang saya benar-benar lupa itu. Kalau itu oke. ketemunya saya usia 6 tahun juga sama ibu saya gitu. Oke. Jadi, iya, dan itu benar-benar saya nangis persis kayak saya nangis yang dimarahin ibu saya itu gitu. Terus ada akibat nggak dari yang 6 tahun itu pada masa saat ini? Kalau yang kamu ingat. Iya, jadi saya nggak bisa deket sama ibu dan akhirnya berdampak saya punya anak, saya nggak bisa connect sama anak saya
gitu. Saya merasa kok saya nggak punya apa ya ikatan apa gitu. Apalagi waktu saya lahir anak pertama ya. Jadi kayak saya kayak baby blues gitu ya. Dan nggak bisa. Jadi kayak kayak saya sama anak saya tuh berasa kayak musuhan gitu, Dok, apa coach. Jadi kita punya sifat yang sama tapi saling bertentangan gitu. Saya nggak bisa bisa dekat sama anak sulung saya gitu. Nah, belakangan setelah saya ikut ini ya, pelan-pelan saya di mana salahnya, saya ketemu ternyata saya nggak bisa connect sama ibu saya, makanya saya nggak bisa connect sama anak saya gitu. Dan anak saya tuh kayak apa ya, Dok? Coach kayak mental gitu loh, setiap setiap diomongin tuh kayak kayak selalu nggak bisa apa ya nurut apa kata saya gitu. Nah, belakangan setelah setelah pelan-pelan oh, apa yang salah di saya gitu. Belakangan ini anak saya lembut sendiri, Dok, apa coach gitu. Biasanya itu membantah gitu setelah perkataan apapun tuh selalu membantah dan persis gitu saat saya kecil itu seperti itu. Jadi kayak kayak itu cermin saya gitu. Anak saya yang sulung itu gitu. Dan tuh karena saya juga bingung kenapa saya kok nggak bisa dari dia lahir saya nggak bisa merasa connect sama anak saya sendiri gitu. Itu sih coach. Oke. Itu kamu pakai teknik yang apa sampai ketemu yang 6 tahun itu? Cara kamu menggali sampai ketemu, kemudian menyadari itu pakai yang mana? Yang proses peluk diri itu coach, yang peluk Oh, diri peluk. yang belum dilus-lus itu akhirnya itu ya langsung Iya, terbayang ya. iya. Nah itu Oke. benar-benar bayangan dan itu memang sebenarnya kenapa kerasa banget karena itu ada fisik ya coach. Jadi saya dipukul itu pakai hak sepatu itu kepala saya bocor gitu. Dan itu sampai sampai saya yang benar-benar senggugukan persis Apalagi di kepala langsung nancap ke di otak bayangan gitu kan saya. memorinya. Jadi dalam hati saya tuh langsung spontan gitu. Iya, dalam hati saya spontan saya benci mama saya gitu. Saya bilang dalam hati benci gitu, benci mama saya benci gitu. Itu saya anak itu jadi saya tarik tarik diri saya sendiri, saya obati, saya perban sambil saya peluk gitu coach. Dan itu sambil saya bilang saya maafin mama. Walaupun saya pada saat itu saya benci gitu. Di dalam hati saya keluar keluar kata-kata saya benci mama pada saat itu gitu coach. Terus setelah kamu obati anak kecil itu gimana? Ya nangis saya peluk gitu, kamu nggak apa-apa gitu kan, kamu nggak ini maksudnya perasaan kamu tuh saya ngerti kamu nggak apa-apa, kamu aman gitu coach. Terus saya datangin saya lihat mama saya gitu, saya bilang Ika maafin mama gitu. Terus mama saya nangis meluk saya, baru kayak kayak itu kayak kecabut gitu loh coach, kayak ada rasa di dada tuh kayak kecabut gitu. Setelah itu gimana? Lega. Lega, lega. Tapi itu nangis itu lama banget coach. Yang senggugukannya itu bener-bener nangis yang nggak bisa saya tahan lagi. Dan Eh, lucunya setelah itu selesai, anak jadi berubah ya. iya coach. Sampai adik-adik saya bilang gitu. Kalian masih akan bilang kan saya kan, Mbak itu nggak bisa deket karena itu kalian sama gitu. Perilaku kalian tuh sama persis dibilang. Ngadepin ngadepin itu versi. Jadi anak saya cowok itu versi Mbak yang versi laki-lakinya dibilangnya gitu. Jadi sampai kadang saya kok udah kewalahan ngasihatin tuh sampai saya pinjem adik saya untuk ngasih tahu gitu coach. Dan selalu bilang mama tuh selalu selalu begini begini apa nggak bisa bilang enggak gitu, harus ini gitu, nggak didengerin anaknya katanya gitu coach. Oke, menarik sekali. Jadi kebanyakan orang tua itu kan pengennya mengubah anak ya, mengubah oh ya intinya orang lain lah. Tapi malah justru ketika kita mengubah anak yang nggak berubah karena itu kan cuma cermin. Seperti kita membersihkan cermin, ya muka kita masih kotor, muka kita masih bermasalah. Tapi yang dilakukan Mbak Ika itu kan memperbaiki diri ya, masuk ke dalam, menyelesaikan konflik yang di dalam, sehingga ketika membuka mata, menghadapi realita lagi, menjalani hidup, malah berubah menjadi lebih baik karena internalnya sudah membaik dulu. Dan itu udah langkah yang sangat bagus sekali.